Kembali bersama kami pemirsa, sidang hak angket Bupati Pati Sudewo berakhir ricuh. Adu jotos melibatkan dua kubu hingga memaksa masuk gedung DPRD Pati. Dengan menaiki puluhan truk, masa pendukung Bupati Sudewo membadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang pansus hak angket dan meminta agar masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuhan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD, namun dihalangi dan dikeroyok oleh masa pendukung Bupati Sudewo. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Peringatan HUT TNI yang ke-80 tahun ini di Silang Monas pada Minggu 5 Oktober dipastikan tidak akan mengganggu jalannya hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin yang akan tetap berjalan. Sementara ongkos kendaraan umum Pemprov DKI Jakarta hanya sebesar Rp80. Pramono menegaskan Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan pihak TNI dan terkait memastikan bahwa hari bebas kendaraan yang digelar setiap Minggu pagi di kawasan Tamrin hingga Sudirman tetap akan berlangsung seperti biasa meskipun ada peringatan HUT TNI di Silang Monas. Sebagai bentuk dukungan terhadap HUT TNI ke-80, Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta akan memperlakukan tarif Rp80 untuk penggunaan transportasi publik Transjakarta dan MRT pada tanggal 5 Oktober atau tepat pada HUT TNI ke-80. TNI sebenarnya sudah dari beberapa hari yang lalu dan kami merasa bahwa sama sekali tidak terganggu kehidupan pemerintahan di sepanjang Monas dan sebagainya, Merdeka Selatan, Merdeka Utara, Barat, Timur, semuanya berjalan normal. Dan seperti yang saya katakan, pemerintah DKI sekali lagi mengapresiasi apa yang dipersiapkan oleh TNI. Kami turut serta, awalnya kami menawarkan apakah perlu dilakukan Car Free Day, karena acaranya itu jam 9 pagi. Ternyata Mabes TNI memutuskan untuk tidak Car Free Day, maka kami tidak Car Free Day kan. Sehingga dengan demikian Car Free Day tidak ditiadakan, tetap ada Car Free Day. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, pada hari itu semua transportasi yang dikelola oleh DKI Jakarta bayarnya hanya Rp80. Terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh Badan Usaha Swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih proses negosiasi bisnis masih berlangsung dan pemerintah hanya memfasilitasi. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan. Ya. Pak, yang jelas begini, stok BBM kita, Moron 92, 95, 98, ataupun Pertalite, itu cukup untuk 18-21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke? B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Gak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Oke. Kementerian Badan Usaha milik negara resmi berganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang digelar di Gedung Nusantara II Kamis kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha milik negara. Dalam revisi undang-undang tersebut ada 12 poin penting yang terkandung dalam Undang-Undang BUMN, salah satu yang terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
4 atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. Undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BP BUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan peluang penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD tetap terbuka meski saat ini alokasi transfer mengalami pemotongan. Purbaya mengaku siap merayu pemerintah pusat untuk memperbesar anggaran bagi daerah asalkan ada perbaikan dalam tata kelola dan penyerapan dana. Purbaya menuturkan salah satu alasan utama pemerintah melakukan pemangkasan transfer ke daerah karena adanya indikasi penyalahgunaan dana. Purbaya meminta pemerintah daerah harus memperbaiki cara menyerap dan mengelola anggaran agar tidak sekedar menjalankan program tanpa pengawasan yang ketat. Tahun depan kan dipotong, tahun ini sudah dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Tadi nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan memotongnya itu kan utamanya dulu karena banyak penyalahgunaan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak gerah dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah, jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun tahun sekalian ya. Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama, kedua tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selama ini kita. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Ini utamanya. Tapi ya seperti itu.